As-Safinah TV. Ikhwas sekalian, kita akan mempelajari Ad-Dhabit As-Samin, poin yang ke-8 ya, poin yang ke-8. Karamatul awliya'i thabitatun bisyaratain. Karamah para awliya ya, para wali, thabitatun bisyaratain. Thabit atau tetap di dalam syariat dengan dua syarat. Al-awwal, yang pertama adalah alla yadda'iyan nubuwah, hendaknya dia tidak mengakui bahwasanya ia seorang nabi. As-tsani, yang kedua adalah an yakuna zahiruhu as-salahu wat taqwa, hendaknya zahir dari orang tersebut atau keadaan lahir dari orang tersebut adalah as-salahu wat taqwa. Ada ciri-ciri orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ikhwas sekalian, pembahasan yang selanjutnya yang disebutkan oleh muallif hafizahullahu taala adalah berkaitan dengan karomah. Kira-kira karomah ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia atau belum? Oke, cari kata yang mirip-mirip dengan ini dalam bahasa Indonesia, ada tidak? Masya Allah, keramat. Ini kata yang mirip dan artinya pun mirip. Keramat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Suci, ya, atau sesuatu yang di luar nalar manusia. Ini kurang lebih begitu. Jadi dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa ya, karena ketakwaannya kepada Tuhan. Itu kurang lebih di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini mirip dengan makna karomah yang sedang kita bahas, keramat. Jadi keramat ini sangat disayangkan di dalam pemahaman atau tradisi budaya kita. Ini masuk ke dalam hal-hal lain atau makhluk-makhluk lain selain manusia, dan ini tidak tepat, dan ini tentu saja keliru. Ada pohon keramat, benda keramat, keris keramat, kuburan keramat, semua dikeramatkan. Ini yang jadi masalah. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan karomah itu sendiri? Kita akan bahas ya. Dua syaratnya sudah kita bahas. Syarat yang kedua yang disebutkan oleh muallif adalah hendaknya seseorang tersebut yang dianggap memiliki karomah ini adalah lahirnya memiliki nilai-nilai kesalehan dan ketakwaan. Karena memang sekali lagi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata apa? Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala taghtarru hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah, atau kama qala. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, jika engkau melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara, maka janganlah kalian merasa tertipu sampai engkau mengukur keadaan dirinya dengan kitab dan sunnah. Ya, jadi standarnya itu. Jadi sekali lagi dilihat nih, orang jarang sholat pilih-pilih, berkata dia sudah tidak butuh lagi sholat, kemudian dengan trik sulapnya, saya katakan trik sulap karena ini banyak dibahas dan banyak dibongkar. Dengan trik sulapnya ia seolah-olah bisa berjalan di atas air atau tidak mempan dengan benda-benda tajam. Iya, lalu kemudian ia berkata ia wali. Ini tidak benar. Tidak benar. Karena bagaimana mungkin wali Allah, penolong Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ia tidak beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bohong semua itu. Jadi karomah ini sekali lagi dari segi bahasa ya, kita bahas dulu sebelum melebar terlalu jauh. Ya, karomah secara bahasa ini kemuliaan. Kemuliaan. Secara umum semua manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Ya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahu minat thayyibati sampai akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, benar-benar telah kami muliakan anak keturunan
Adam alaihissalam, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan ini secara bahasa, secara istilah, ikhwas sekalian, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya yang namanya karamah ini adalah ya perkara-perkara yang khariqun lil adah, di luar adat kebiasaan manusia, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala ya, itu yang levelnya di bawah para nabi dan para rasul. Karena nabi dan rasul itu diberikan juga sesuatu yang tidak masuk di akal. Cuma namanya apa kemarin? Mukjizat. Mukjizat. Dan perbedaan antara karamah dengan mukjizat ini sangat jelas. Mukjizat diberikan kepada para nabi, ya, karamah diberikan kepada selain nabi, itu satu. Kemudian yang berikutnya, mukjizat itu sifatnya memberikan tantangan kepada orang lain untuk mendatangkan hal yang semisalnya, atau untuk bisa menyaingi dan mengalahkan hal dengan hal yang semisalnya. Sedangkan karamah tidak. Karamah ini sifatnya tidak menantang, tidak mencari orang agar melebihi hal tersebut, tidak. Ini karamah. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, berkaitan dengan keramat, yang pertama ya, ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami, dan ini disebutkan oleh ulama kita. Yang pertama, seseorang yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini bisa siapa saja. Bisa yang di belakang situ, bisa yang mau ngobrol situ, bisa yang di sini yang diam-diam, bisa yang di sana. Siapa saja bisa, dengan mengikuti syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekhawatiran atas mereka, tidak juga mereka bersedih hati. Siapa mereka wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang pertama orang-orang yang beriman, kemudian yang bertakwa. Syaratnya dua. Siapa saja bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mempraktekkan zikir-zikir tertentu atau puasa-puasa tertentu atau istilahnya amalan-amalan yang lain ya, goyang-goyang kepala, kemudian digelapkan ruangan, kemudian mengucapkan sekian ratus ribu kali zikir. Tidak perlu yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu yang istilahnya kemudian diperintahkan oleh Nabi agar menjadi wali Allah. Kemudian Nabi berkata, kamu ingin jadi wali Allah, amalkan ini. Tidak ada yang seperti itu. Syaratnya hanya dua, beriman dan bertakwa. Kemudian yang berikutnya ikhwas sekalian, keadaan seseorang yang diberikan karamah ini sesuatu yang ia tidak duga-duga dan ia tidak cari-cari. Ia datang begitu saja. Ya. Jadi di antara kaidah berkaitan dengan karamah, itu karamah ini bukan sesuatu yang dipelajari. Ingat, bukan sesuatu yang dipelajari. Belajar ini agar mendapatkan karamah, tidak ada yang seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Ya, tidak bisa seseorang dengan mempelajari sesuatu kemudian mendapatkan karamah. Dan orang yang mendapatkan karamah pun tidak pernah mempelajarinya. Ia datang begitu saja sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwas sekalian, orang yang mendapatkan karamah tidak akan pernah naik levelnya dari seorang hamba menjadi seorang Tuhan. Ya, tidak akan pernah bisa. Karena seringkali dia karamat ini wali Allah Subhanahu wa taala, berarti kita beristighosah dengan dia, meminta tolong kepada wali ini nih. Wali siapa ini? Wali Andi misalnya, wali Allah Andi, ya disebut namanya Andi bin Fulan, ya dengan sebagai contoh, ya wali Dandi, masya Allah, ya sebut-sebut namanya kemudian beristighosah dengan. Tidak ada yang seperti ini. Dia tetap manusia, bahkan levelnya pun di bawah para nabi, karena yang paling wali dari antara semua wali-wali Allah adalah para nabi dan para rasul. Bisa dipahami ya. Kemudian ikhwas sekalian, contoh-contoh karamah yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini banyak. Dan di antaranya yang paling zahir ini pada perang Uhud misalnya, yang terjadi terhadap para sahabat ketika perang Uhud.
Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka rasa kantuk yang berat. Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sampai-sampai beliau ini pegang pedang, saking ngantuknya terjatuh pedangnya. Dia ambil lagi pedangnya, kemudian berdiri lagi, ngantuk lagi, terjatuh lagi pedang. Dan itu berkali-kali, bukan cuma sekali, dua kali. Dan ini dialami hampir semua sahabat mengalaminya. Karena ini memang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum, setelah mereka tertidur, semangat mereka lebih besar daripada sebelum tidur. Dan ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma anzala 'alaikum mim ba'dil ghammi amanatan nu'asan." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian setelah kalian ditimpa kesulitan, maksudnya kesulitan perang, tegang segala macam, ini nyawa sudah terancam. Setelah itu Allah justru memberikan amanah, rasa aman, berupa apa? Nu'asan, rasa kantuk. Ini karomah. Karena sahabat tidak akan pernah mungkin sampai levelnya kepada derajat para nabi. Dan yang seperti ini banyak ya. Dan ikhwas sekalian, itu para sahabat ya. Sahabat yang lain misalnya Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Di antara karomah beliau apa? Beliau senantiasa mendengar salamnya para malaikat. Iya, kalau ada di antara antum, masya Allah, assalamualaikum, kabur. Iya, assalamualaikum. Tapi ini dia tahu, dan Rasulullah mungkin memberi tahu beliau bahwasanya itu salamnya para malaikat. Dia terus mendengarnya, tidak berhenti di tempat-tempat tertentu. Lalu kemudian ia berobat dengan kai. Kai itu apa? Menempelkan besi panas, sudah saya jelaskan. Setelah itu dia tidak disalami lagi, ya, karena memang itu salah satu bentuk pengobatan yang dibenci sekali lagi, ya. Maka ia meninggalkan pengobatan itu, maka ia pun kembali mendengarkan salamnya para malaikat. Bahkan ada beberapa riwayat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau pernah, jadi ada seseorang yang mengaku wali Allah, yang mengaku bisa bertahan tidak mati dalam kobaran api. Kalau terbakar dia tidak mati. Itu ngakunya begitu. Akhirnya Ibnu Taimiyah mendengar berita tentang orang itu, didatangi orangnya, lalu kemudian ditantang. Ya, kita sama-sama masuk ke dalam api, saya dan kamu. Saya dan kamu. Syaratnya satu, kita sama-sama mandi dulu. Mandi dulu. Orang ini menolak. Rupanya ikhwas sekalian, ada beberapa cairan kimia yang kalau dioleskan ke tubuh itu bisa menahan api. Dan kalau antum masuk ke dalam api, antum tidak terbakar sama sekali. Ada beberapa, dan ini bisa dipelajari dalam ilmu kimia. Karena praktek yang seperti ini banyak triknya, banyak sulapnya, banyak dustanya, dan banyak penipunya. Seperti dukun-dukun sekarang yang banyak menipu. Ya, tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang benar-benar masuk ke dalam api tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Masya Allah, ini karomah. Ya, karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicoba ya. Hati-hati. Iya. Nah, subhanallah, ini termasuk Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau ingin membuktikan bahwasanya tidak ada yang memberikan bahaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya hebat, tawakalnya kuat dan tebal, lebih kuat daripada keimanan kita manusia biasa. Beliau meminum racun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan seizinnya tidak memberikan sedikit pun kemudaratan melalui racun tersebut.